Oke, baik langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua, saya Andre Aditya Yanuar dengan NIM 11970500016 dan rekan saya Cahaya Eh, Edi. Oh, silahkan Cek. Nama saya Cahayardiansa dengan NIM 11970500025. Ya, baik. Terima kasih Saudara Cahaya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu tentang program program apa cek? Eh, Tentang program penjualan, penginputan dan penghapusan atau misalnya aplikasi buat mendata produk-produk yang ada di minimarket misalkan, karena kita mengambil contoh di minimarket. Oke, terima kasih Caya. Jadi framework Java yang kita pakai di sini itu framework Swing dan mungkin langsung saja ya, supaya tidak em, lama recordnya, kita langsung saja ke codingannya. Jadi langsung jelasin Re ya. Ya, silahkan Saudara Cahaya. Jadi kenapa kita menggunakan framework Swing? Karena mungkin dari framework Swing ini yang mungkin outputnya dan tampilan UI-nya itu kita dapat mengubah sendiri, dan mungkin penginputan dari framework Swing ke NetBeans ini mungkin lebih mudah. Jadi langsung aja kita langsung kan di akan menjelaskan satu fitur saja, yang dimana dari 4 fitur itu ada create, read, update, dan delete. Maka kita akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu create. Pertama nih, kita ada button text buat tombol menambahkan suatu barang, yang itu private void, yang artinya private itu hanya bisa diakses dalam satu terminal itu saja. Dan mungkin semuanya ini dalam satu terminal ya, jadi nggak bisa diakses di source code atau di class lain. Yang pertama tuh ada text model, yang kedua ada button save, update, dan delete. Nah itu tuh apa namanya, tombol-tombol atau button yang digunakan untuk melakukan eh, penginputan data atau misalkan melakukan action. Nah yang kedua ada void main, private void, Java button save and action perform. Nah itu tuh artinya yang tombol yang mungkin digunakan, dan itu ada tombol yang digunakan untuk menambahkan suatu produk. Yang pertama kita ada inisialisasi produk dulu. Kode produk itu kita menggunakan string, karena dari string mungkin kan kita tahunya integer, bisa pakai integer, cuman pakai string itu mungkin akan kita coba dulu menjadi bisa. Dan yang kedua ada string nama produk. Nah nama produk itu digunakan untuk kolom produk itu digunakan untuk menambahkan suatu produk dan nanti akan bisa ditampilkan. Yang sama kayak string, satuan, harga, dan lain-lain. Sama itu pun nanti buat menginputkan dan buat menampilkan juga. Nah, di sini kita pakai fungsi kondisional ya. Jadi yang pertama ada if tuh. Ya ada if, kalau misalkan kode produknya itu kosong, maka akan menampilkan tulisan atau komen kode produk itu tersedia, dan hasilnya nol. Nol itu artinya berarti kosong. Atau else if sama sampai ke bawah, nah satuan produk tidak boleh kosong dan stok dan lain nggak boleh kosong. Nah udah kayak gitu, ke bawah lagi Andre. Kalau misalkan di atas itu kayak tadi ya tuh, ke atas lagi Andre, ke kiriin. Nah kalau misalkan else if new scanner harga, kalau harganya itu bukan integer ya, maka akan keluar harga produk harus angka. Dan selanjutnya sama seperti yang biasa di bawah, dan jadi kolom-kolom itu tuh harus sesuai dengan fungsinya gitu. Kalau harga berarti harus angka. Coba Andre ke bawah Andre. Nah, connection-nya itu kita memakai MySQL ya. Eh, jadi data yang diinputkan dari framework Swing ini akan kita execute atau akan kita tampilkan di MySQL kita.
langsung nanti dipraktekin mungkin ya. Jadi misalkan Java Option Pen, so message dialog itu artinya jika misalkan suatu produk yang udah diinputin di atas sudah selesai, maka data berhasil disimpan dan informasi akan dikirimkan kepada localhost atau ke database-nya. Mungkin langsung praktek aja, Andre. Dipraktekinnya sama Andre. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Jaya. Mungkin untuk sekarang saya akan ambil alih di pendemoan ya, penggunaan programnya. Yang pertama kita ini menggunakan NetBeans. Jadi yang pertama itu kita run dulu project yang sudah kita open. Di sini ada project yaitu penjualan. Nah, kita open, nanti ada di sini ada penjualan, koneksi produk dan produk Java. Kita langsung run saja. Sebelumnya jangan di sini. Sebelumnya examnya kita nyalain dulu. Soalnya kalau nggak dinyalain kan kayak gini, pasti tidak ada ada koneksi. kondisi. Kan jadi lama gitu kan. Jadi mungkin langsung saja kita nyalain dulu lagi. Jadi kalau kita gak nyalain sum atau navigate, jadi kalau kita nginputin atau mungkin bahkan buka aplikasinya pun gak bisa gitu. Jadi ini tuh langsung terhubung ke PHP My Admin-nya. Coba Andre sambil dibuka PHP My Admin-nya, Andre. Nih. Jadi karena ini ada di PHP My Admin-nya ada tentang penjualan. Nah, nanti kalau misalnya nggak dinyalain kan si programnya juga kan nggak bakal bisa nggak bisa jalan ya, terus nanti juga nggak bakal masuk ke database si produknya itu ke sini nih, kayak ID produk, kode produk, nama produk, satuan, harga, stok dan yang lainnya gitu. Kita coba aja, misal kita tambah barang sini, kita kode produk misal 111 aja, nama produknya misalnya mie, satuan kita pakai dus, bisa harganya itu 50.000. Jumlah stoknya kita ada 100 saja. Kita save. Nah, data berhasil disimpan. Kita juga di sini refresh di PHP My Admin-nya. Nah, terus buka di bagian produk. Nah, di sini ada. Jadi yang tadi udah diinputkan misalnya. Nah, coba kan yang apa, Cek? Coba Andre, sekarang kita update. Tanggung lah, 2 sekarang, aja. Oke, sekarang kita update ya nih. Kita misalnya update-nya harga ya. Stok aja ini. Jumlah berarti. Atau jumlah stok. Oke, berarti kita misalnya. Jadi misalkan produknya laku nih di suatu grosir atau supermarket atau minimarket. Produknya laku, misalkan lakunya 5 dus, berarti jumlah stoknya tuh pasti berkurang, berarti 95 misalkan. 95. Nah, kita update. Data berhasil diubah. Nah, kita refresh lagi sini dan ini stoknya jadi berubah, yang tadinya 100 jadi 95. Itu, Cek. Ada lagi mungkin? Cukup. Mungkin sebentar ya, saya mikir-mikir dulu, gak apa-apa lah, lebih dari 3 menit. Iya. Mungkin kalau dari saya, kalau kenapa kita menggunakan swing, karena kita pengen ngambil fungsional dan simpelnya gitu. Kalau misalkan dari Fadin kan itu lebih ke mengandalkan user interface yang sangat bagus atau GUI yang sangat bagus, graphic user interface yang sangat bagus. Mungkin kalau misalkan dari Fadin kita udah coba ulik waktu itu, mentok ya Andre ya, maksudnya kasarannya kita udah sulit lah kalau ngulik, tapi dalam jangka waktu yang sependek itu gitu, sempit. Soalnya masih banyak ujian yang lain. Kenapa juga karena kita pilih swing, karena salah satu rekomendasi dari teman-teman saya sekalian, terus dari rekomendasi website juga gitu kan. Ya, yang paling mudah dikembangkan itu menggunakan swing, karena dari segi mengeksekut SQL-nya dan
diimportkan ke NetBeans itu tidak apa ya, sangat efisien gitu dan mudah gitu. Itu aja, Andre. Oke, ya mungkin apa ya, tambahan dari saya juga, mungkin seperti yang dikatakan saya tadi, buat pertama kita kan milih Padin gitu ya, karena disarankan gitu kan oleh Bapak juga, coba Padin. Terus teman-teman juga kan katanya bilang, oh Pak pakai Padin aja, Padin ya. Terus kita coba nih Padin. Nah, ternyata harus gimana ya? Frameworknya itu agak susah gitu buat kita sebagai mungkin pemula itu disebutnya ya. Karena sangat kompleks juga kan, dari misalnya interface-nya gitu, dari UI-nya gitu. Jadi masih bingung juga. Apalagi pertama itu ngimport frameworknya bingung juga gitu lah. Jadi ya kita pakai Swing gitu buat cara, ya cara mudahnya gitulah, karena kan kita juga cari-cari di website kan ya, rekomendasi framework Java yang mudah itu apa, dan ya yang keluar yang pertama itu katanya Swing. Jadi kita coba-coba ya, memang Dan dilihat mudah gitu kan, Cek. ya, tapi Fadin juga masuk ke dalam apa ya, framework Kategori. keluaran terbaru, namun yang dikembangkannya atau apa menguliknya itu termasuk rekomendasi, cuman kita lihat juga Swing lebih enak gitu. Ya, benar. Jadi lebih kayak lebih gimana, gampang dimengerti gitu. Ya, udah itu kayaknya itu aja. Kayak gitu aja ya, Cek. Hmm. Oke, mungkin cukup presentasi dari kami berdua, dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari presentasi yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin cukup sekian untuk persingkat waktu juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.